Perkenalkan, nama saya Rifki Fernando Waru. Saya salah satu mahasiswa perguruan tinggi Universitas Nias yang belajar di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, dan saya masih proses semester 1. Saya berasal dari Desa Fatedane, Kecamatan Ulugawu, Kabupaten Nias. Dan kali ini di video saya akan berpidato tentang melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas diri. Langsung saja kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, pertama-tama Ibu pengampu bidang studi atau mata kuliah bahasa Indonesia dan teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi Universitas Nias dan semua para hadirin yang telah hadir di tempat ini. Baik, kali ini kita akan berpidato tentang melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas diri. Hadir yang saya hormati, sebagai pembuka, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak pernah berhenti sedikit pun memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam ruangan ini. Di sini kita bersama-sama dapat memenuhi kewajiban kita dalam menuntut ilmu, yang mana ilmu tersebut sebagai bekal kita untuk menata masa depan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadir yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita niatin untuk menambah ilmu agar segala yang kita lakukan bisa benar-benar menghasilkan manfaat yang baik. Di sini saya menyampaikan sebuah pidato sederhana tentang melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas diri. Para hadirin, Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, bangsa dan bahasa yang khas. Untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia, akhirnya lahir sebuah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Cara kita mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia, kita harus memberikan sikap yang positif yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia dari bahasa luar dan bersedia menjaga pengaruh asing tidak terlalu berlebihan. Sikap kita dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu melakukan metode-metode dalam pelestarian bahasa Indonesia. Misalnya yang pertama, meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia. Yang kedua, menjadikan pendidikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Nomor tiga, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nomor empat, menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam negeri sendiri. Yang kelima, melestarikan cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keenam, berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, sekarang di kalangan pemuda zaman sekarang banyak sekali yang tidak melestarikan bahasa. Misalnya anak-anak sekarang atau anak zaman sekarang itu menggunakan bahasa gaul, misalnya kalimat anjay. Jadi kalimat anjay ini seharusnya itu dilontarkan kepada nama hewan. Jadi sekarang kata anjay ini dilontarkan kepada seseorang sebagaimana dia mengagumi kemampuan seseorang tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat atau pemuda yang sudah terdidik, misalnya kami dari Universitas Nias yang telah diajari dalam berbahasa yang baik, kita akan menjaga bahasa Indonesia kita dengan cara menggunakannya dengan kalimat-kalimat yang baik dan benar. Kita juga mahasiswa atau remaja-remaja yang sudah terdidik, kita juga pantas memberikan contoh kepada masyarakat-masyarakat di setempat. Jika mereka menggunakan bahasa yang tidak baik, kita wajib untuk menyarankan untuk menggunakan bahasa yang baik. Dan untuk adik-adik yang masih berada di bangku sekolah SD, SMP, ataupun SMA, supaya tidak mengikuti perilaku-perilaku bahasa masyarakat yang tidak melestarikan bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita diharuskan untuk melestarikan bahasa-bahasa Indonesia yang baik? Yaitu kita harus menghargai para pahlawan yang telah gugur di medan perang, yang telah memperjuangkan Indonesia ini menjadi Indonesia yang merdeka, sehingga dapat menggunakan bahasa ini dengan
baik, maka kita harus menghargai para pahlawan yang telah berjuang demi kita. Nah, untuk menghindari hilangnya bahasa Indonesia di negeri sendiri, perlu dilakukan upaya pelestarian terhadap bahasa Indonesia. Untuk itu diperlukan peran-peran dari semua lapisan masyarakat, serta perlu adanya metode-metode lain untuk lebih melestarikan bahasa Indonesia. Peran dan metode tersebut diantaranya, yang pertama pemerintah, yang kedua peran media massa, yang ketiga peran sekolah, yang keempat peran lingkungan sekolah, yang kelima peran keluarga atau orang tua, yang ketujuh peran remaja dan pemuda-pemudi. Berikut adalah metode-metode dalam pelestarian bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia. Yang seterusnya, menjadikan pendidikan lembaga pendidikan sebagai bisnis pembinaan bahasa. Yang selanjutnya, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Selanjutnya, peran variasi dan bahasa dengan penggunaannya. Selanjutnya, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Selanjutnya, meningkatkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Selanjutnya, melestarikan tata cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, melestarikan uji kemampuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Keberadaan negara asing di era kita atau di era globalisasi mulai mendesak keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu dilestarikan, perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan keberadaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Demikian pidato singkat saya ini. Semoga pidato saya ini kalangan masyarakat dapat diambil sisi positifnya. Nah, untuk itu saya akan menyapa kita untuk terakhir kalinya. Shalom.